Jangan membuatku tertawa. Sekelas Agam Mateo mempercayai semua foto dan video itu, Kenan balik mengejek kakak iparnya, membuat Agam sedikit terperangah, mengakui seorang Kenan Mayer yang pandai membalikkan keadaan. Kini dia tahu, alasan pria itu tidak menjelaskan apapun padanya, karena ternyata Kenan udah mengetahui jelas siapa dirinya. Walaupun semua itu sebuah jebakan, tapi tidak ada yang tahu pasti kau udah menyentuhnya atau bukan, atau tidak. Aku pastikan tidak. Bisa kau berikan bukti? Tentu saja. Anak buahku akan membawanya, jawab Kenan dengan penuh percaya diri. Karena tadi saat di dalam perjalanan udah menghubungi Bram untuk mencari bukti perbuatan Mom Sofia dan Talia. Lalu Pak Kenan juga udah menyuruh anak buahnya untuk menahan Mom Sofia dan Talia, agar kedua wanita itu mau mengaku di depan Cleo apa yang terjadi sebenarnya. Kalau begitu, kau bisa bertemu Cleo setelah memberikan bukti itu, ucap Agam dengan tegas. Tidak bisa, aku harus bertemu dengan Cleo sekarang. Kenan kembali berjalan masuk ke dalam untuk bertemu wanitanya. Agam yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam, memberikan perintah pada Alex untuk menghentikan Kenan, hingga terjadilah adu fisik antara Alex dan Kenan yang tidak terelakkan, karena Kenan yang bersikeras menemui Cleopatra. Bahkan pertarungan keduanya semakin sengit, satu orang pengawal yang lainnya membantu Alex. Perkelahian yang tidak imbang dengan 3 lawan 1 tidak membuat Kenan mundur. Dia bahkan dengan tenang menghadapi ketiganya, hingga berhasil membuat Alex beserta kedua pengawal lainnya kewalahan. Bukan Alex atau 2 orang pengawal itu yang terjatuh, tapi Kenan. Pria itu terjatuh saat mendapatkan pukulan tiba-tiba dari kakak iparnya. Bangun! Agak menarik kerah pakaian Kenan yang udah berantakan. Dengan cepat Kenan bangun dan membalas pukulan Agam, hingga terjadilah perkelahian sengit di antara keduanya. Agam mengajar Kenan dengan pukulan telak di setiap titik lemah. Begitupun dengan Kenan, hingga kedua wajah tampan itu kini dipenuhi oleh luka lebam, dan kedua sudut bibir mereka pecah, mengeluarkan darah. Hentikan! Cleo keluar dari tempat persembunyiannya. Ya, sejak tadi Cleo berada di balik dinding pembatas ruangan tengah, mendengar semua pembicaraan Agam dan Kenan. Cleo, seru Kenan dengan terkejut, menghentikan pukulan di udara saat melihat wanita yang sejak tadi dicarinya kini ada di hadapan matanya. Begitupun dengan Agam yang tidak jadi melepaskan pukulannya saat melihat kehadiran adiknya. Cleopatra Mayer, kita pulang sekarang, ucap Kenan dengan tegas, tidak terbantahkan. Pulang? Cleo mengerutkan keningnya dengan tersenyum sinis. Aku udah berada di mansionku? No, ini bukan mansionmu. Ini mansionku, tempat di mana seharusnya aku berada, sahut Cleo. Kenan yang tidak mau berdebat, berjalan dengan cepat ke arah Cleo untuk menggendong wanitanya pulang ke mansion mereka. Jangan macam-macam, Agam yang sejak tadi diam melihat adik dan iparnya berdebat langsung menarik Kenan menjauh dari Cleopatra, hingga membuat keduanya kembali adu hantam dan sama-sama terjatuh saat pukulan mereka mengenai satu dan lainnya. Cleo mendekat, membantu Agam untuk bangun. Begitupun Alex yang ikut membantu Tuan Agam. Sementara Kenan hanya tersenyum sinis saat melihat wanitanya tidak peduli sama sekali dengan keadaannya yang juga sama seperti Agam. Kenan Mayer, lebih baik sekarang kau pergi, usir Cleo saat melihat pria itu berdiri tanpa ada yang membantu. Jujur, jauh di lubuk hatinya ingin sekali membantu Kenan, apalagi saat melihat luka-luka di wajah tampan yang sering ia kecup saat mereka bercinta. Ya ampun, Cleopatra Mateo, bisa-bisanya kau berpikiran kotor saat keadaan seperti ini, umpatnya dalam hati. Aku tidak akan pergi sebelum kita berbicara, ucap Kenan dengan tegas dan tanpa disuruh sang pemilik mansion ia duduk di salah satu sofa yang ada di ruangan tersebut. Cleo menghela nafasnya dengan kasar, begitupun dengan Agam. Karena bukannya pergi, Kenan justru dengan percaya diri duduk di ruangan tersebut. Aku akan bicara dengannya empat mata, ucap Cleo pada Agam
karena tidak ingin melihat kakak dan suaminya baku hantam kembali. Baiklah, tapi Alex akan tetap ada di sini. Cleo menganggukkan kepalanya tanda setuju. Setelah melihat Agam berlalu dari tempat tersebut, Cleo menatap tajam pada Kenan yang entah sejak kapan berdiri di hadapannya. Cepat katakan, apa yang ingin kau bicarakan? Tidak ada, tidak ada. Cleopatra mengulangi perkataan Kenan. Tapi tadi kau bilang. Ia menghentikan ucapannya saat mengerti apa maksud suaminya. Apa mau membawamu pulang? Aku tidak mau pulang. Tapi kau harus mau. Kau istriku. Tidak lagi, karena secepatnya aku akan menggugat cerai. Apa kau bilang? Kenan menarik Cleo ke dalam pelukannya, mengikis jarak di antara mereka, hingga kedua hidung mereka saling bersentuhan. Omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Ini bukan omong kosong. Ken, aku udah memutuskan untuk bercerai darimu. Dek. Kenan mengepalkan kedua tangannya. Matanya menatap tajam pada sang pemilik wajah cantik yang udah berani mengatakan kata perceraian. Ulangi perkataanmu tadi. Dengan penuh emosi, Kenan mencengkram pinggang Cleo dengan sangat kuat, hingga membuat wanitanya meringis kesakitan. Alex yang melihat semua itu segera menghampiri Kenan untuk membuat pria itu menjauh dari Nona Cleopatra. Namun langkahnya terhenti saat melihat isyarat yang diberikan Nona Cleo untuk tidak mendekat. Kita bercerai, ulang Cleopatra. Kenapa? Apa alasannya? Kau masih bertanya kenapa? Cleo mendengus kesal. Setelah apa yang kau lakukan dengan tidur bersama Thalia, kau masih bertanya kenapa? Kenan terdiam sesaat melepaskan cengkraman di pinggang Cleopatra dengan tatapan dingin dan tajam. Alasanmu tidak masuk akal? Oh ya? Bagaimana yang menurutmu tidak masuk di akal? Bagian mana? Semuanya, karena aku tahu betul kau cukup pintar untuk mengetahui semua itu nyata atau sebuah jebakan. Tapi sayangnya aku tidak cukup pintar, sahut Cleo dengan raut wajah datar tanpa ekspresi. Kenan terdiam, dia tidak mau bersusah payah menjelaskan apapun lagi pada Cleo, karena mengetahui wanitanya itu hanya sedang mencari-cari alasan. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Oh ya ampun Kenan, aku udah mengatakannya berulang kali. Aku ingin bercerai. Begitu mudahnya kau mengatakan ingin bercerai? Apa pernikahan bagimu hanyalah sebuah permainan? Mendengar tuduhan Kenan, sontak membuat Cleopatra tertawa mengejek. Tidak salah kau bertanya hal itu pada aku. Cleo mendorong tubuh Kenan dengan sekuat tenaga, hingga membuat pria itu mundur satu langkah. Kau lupa? Siapa orang yang udah membuat pernikahan kita menjadi sebuah permainan? Kenan tidak menjawab pertanyaan Cleo. Dia hanya menatap lekat wajah wanitanya. Bukankah orang itu Anda? Tuan Kenan Meyer? Apa perlu aku ingatkan? Tujuanmu menikahiku hanya karena permintaan konyol Kailin yang ingin membalas dendam? Itu dulu Cleopatra. Bukankah sudah aku katakan kesepakatan itu batal? Bahkan surat perjanjian itu udah dihancurkan. Meskipun dihancurkan dan dirusak, tidak akan merubah tujuan awalmu menikahiku karena apa? Kenan menggelengkan kepalanya dengan tersenyum sinis. Kau tidak perlu mencari-cari alasan lagi, karena sekarang aku yakin kau memang menginginkan perpisahan ini. Bahkan sekalipun aku membawa bukti kuat tidak pernah mencuri Thalia, kau akan tetap meminta perceraian ini, bukan? Ya, itu betul. Akhirnya kau mengerti juga, sahut Cleo dengan tersenyum. Jadi, lebih baik sekarang kau pulang dan tunggu surat dari pengadilan. Kau? Kenan mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Ketegangan di antara keduanya membuat suasana di ruangan tersebut menjadi dingin dan mencekam. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibir Kenan maupun Cleo, karena keduanya kini saling menatap dengan tajam. Tatapan mata keduanya baru terputus saat seseorang memasuki ruangan tersebut dengan terburu-buru. Tuan, ini bukti. Bram tidak jadi meneruskan perkataannya saat melihat keadaan Tuan dan nonanya yang menegang. Dengar Cleopatra Meyer, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikanmu, bahkan sampai mati sekalipun. Sekarang aku pergi, tapi bukan berarti aku mengalah. Aku hanya memberikan waktu bagimu untuk berpikir dengan tenang. Tapi besok aku akan datang kemari dan membawamu pulang
meskipun harus berhadapan dengan seluruh tim Delta atau Agam sekalipun. Setelah mengatakan hal tersebut, Kenan memutuskan untuk pergi dari Mansion Mateo. Karena semakin lama berada di tempat tersebut, dia takut tidak bisa menahan kemarahannya yang udah berada di atas Suponopon. Untuk permasalahan Cleopatra, dia memang sengaja memutuskan untuk membiarkan wanitanya menginap 1 hari di Mansion Mateo. Karena Kenan tidak mau sampai menyakiti Cleopatra, karena rasa amarah yang ada di hatinya terhadap Sofia dan juga keinginan Cleopatra yang ingin bercerai. Melihat Tuan Kenan pergi dari ruangan tersebut, Bram pun segera berlari menyusul. Dia tidak mau ditinggal sendirian di tempat itu, di mana ada Alex yang pernah terlibat baku hantam dengannya. Tunggu Tuan, Bram ikut masuk ke dalam mobil Tuan Kenan. Kenapa kita pergi? Lalu bukti ini bagaimana? Kau buang aja, Kenan berucap tanpa menatap ke arah asistennya. Tapi Tuan, ini satu-satunya bukti yang Anda miliki. Bram menatap kamera yang berhasil diambil di dalam kamar utama dan kamar kedua yang ada di apartemen. Ya, sebelum Bram pergi dari apartemen, saat disuruh untuk melihat keadaan Nyonya Sofia, dia menaruh kamera tersembunyi di dalam kamar keduanya atas perintah Tuan Kenan. Tapi bukti itu sudah tidak berguna, tidak akan bisa membuat Cleopatra kembali. Karena setelah percakapan mereka tadi, Kenan baru menyadari kalau Cleopatra memanfaatkan situasi yang terjadi untuk bisa terbebas darinya. Karena secara otomatis seluruh keluarga Mateo akan mendukung keputusan Cleopatra yang ingin bercerai karena skandal yang dibuat Sofia. Sial, umpat Kenan dengan penuh amarah. Melihat tuannya yang begitu marah hingga menendang kursi penumpang depan, membuat nyali Bram menciut. Dia memilih diam, meskipun hanya bertahan 10 menit. Karena rasa penasaran yang ada di hatinya, membuat Bram kembali mengeluarkan suara. Jadi Anda dan Nona Cleo akan berpisah? Tidak akan pernah, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikannya. Dan kau diamlah, jangan banyak bertanya, ucap Kenan dengan dingin sembari memijat kepalanya yang terasa pusing. Maaf Tuhan. Bram kembali diam daripada membuat tuannya semakin marah. Kau sendiri dari mana saja? Kenapa diam saat Cleo dibawa orang-orang suruhan agama Theo? Aku menemani Nona Kailin bertemu dengan teman-temannya. Bukankah Anda yang menyuruhku? Tapi kenapa kau tidak langsung menyusulku ke apartemen setelah tahu Cleo dibawa pergi? Tanya Kenan saat teringat Bram mengetahui dirinya pergi ke apartemen untuk menengok Sofia. Itu karena aku juga baru tahu Nona Cleopatra dibawa pergi setelah beberapa jam kemudian. Apa? Bagaimana bisa? Tanya Kenan tidak percaya. Karena ponselku dan ponsel Nona Kailin mati. Jadi kami baru tahu kejadian itu setelah sampai di Mansion Meyer. Kenan menghela napasnya dengan kasar. Ingin marah, tapi dia tahu kejadian yang menimpanya saat ini akibat kebodohannya sendiri karena mempercayai ucapan Sofia. Mulai besok, kau harus datang ke kantor lebih awal dan pulang lebih malam dari karyawan lainnya. Baik Tuan. Bram memilih mengiyakan hukuman tersebut daripada mendapatkan kemarahan dari seorang Kenan Meyer. Oh ya Tuan, Nyonya Sofia dan Nona Thalia sudah melarikan diri saat kami sampai di apartemen. Kau? Hampir saja Kenan melepaskan kepalan tangannya pada wajah Bram, kalau saja tidak menahannya. Kalau begitu, mulai besok, kau harus bekerja selama 24 jam. Apa? Tapi Tuhan, aku belum selesai meneruskan perkataannya. Lagi-lagi Bram memilih diam saat melihat kemarahan di wajah Kenan.